Oke, dari video rute Mary kemarin mendapatkan cukup banyak respon baik dari kalian ya. Karena memang cerita dari rute Mary ini sangat menarik bagi gue. Dan menurut gue pribadi juga, cerita Mary ini jauh lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan cerita utamanya. Jadi, persiapkan diri kalian dan mari kita mulai pembahasannya. Dunia Otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini, di mana seluruh alur cerita dari game Otome ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel Otome game Sekai Route to Mary bagian kedua. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau hubungan Mary dan Leon itu semakin dekat. Bahkan, hanya Mary sajalah yang datang ke pesta teh yang diadakan oleh Leon. Di akhir semester tahun pertama juga, Leon membawa Mary untuk berlibur ke pulau pribadinya. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Mary. Di sini, Mary pun berdiri di sebuah altar kuil dengan memakai gaun yang sangat cantik. Itu adalah hari pernikahan Mary. Tapi Mary sangat tidak bahagia dengan pernikahannya ini, karena memang ia akan menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nah, kita tahu sendirilah kalau Viscount Lavan itu memiliki banyak hutang kepada bangsawan lain. Tapi mereka itu memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jadi mereka itu menolak untuk hidup miskin. Ceritanya ayahnya Mary itu sudah gak kuat hidup susah lagi. Jadi ia pun memutuskan untuk menjual Mary kepada bangsawan lain untuk dinikahi. Nah, pas waktu ayahnya Mary itu menjual dirinya, ia itu bilang kalau Mary adalah perempuan yang sangat semok. Jadi bangsawan itu pun ingin menikahi Mary. Padahal sih kalau bangsawan itu tahu kalau Mary itu gak semok, maka ia gak mungkin menikahi Mary. Tapi sayangnya perjanjian antara bangsawan itu dan ayahnya Mary itu sudah terjalin. Jadi dia tidak bisa membatalkan pernikahannya. Intinya pernikahan itu merupakan pernikahan yang tidak bahagia. Karena sang bangsawan itu gak mencintai Mary karena dirinya gak semok, dan Mary juga gak mencintai sang bangsawan karena memang sang bangsawan itu memiliki penampilan yang seperti babi. Namun di sini Mary dan sang bangsawan pun hanya bisa pasrah kepada nasib mereka yang sama-sama buruk. Di sini Mary pun menatap keluarganya yang terlihat bahagia. Tapi Mary itu tahu kalau mereka itu bahagia karena mereka itu mendapatkan uang dari hasil menjual Mary. Mary juga tahu dari awal kelahirannya di keluarga Viscount Lavan, ia tidak bahagia sama sekali. Ia hanya dimanfaatkan seperti barang. Jika barang itu sudah tidak berguna lagi, maka sudah sepantasnya barang itu dijual. Itulah yang dipikirkan Mary saat berada di altar pernikahannya. Di sini pernikahan mereka pun segera dimulai. Sang pendeta dan kedua mempelai sudah berada di altar. Tapi Mary pun menoleh ke arah belakang dan bergumam, "Tolong aku, Oni-chan." Panel cerita pun berpindah ke beberapa minggu sebelum pernikahan Mary itu terlaksana. Tepatnya hari itu adalah hari penghujung liburan musim panas mereka, dan Mary masih tinggal di wilayah keluarga Balfour. Di sini, Mary itu sedang bertengkar dan main kejar-kejaran dengan adik Leon yang bernama Colin, sedangkan Leon memperhatikan mereka dari jauh. Ternyata pertengkaran Mary dan Colin itu sudah sering terjadi sampai-sampai Leon itu bosan melihatnya. Di sini memang Colin itu menganggap umur mereka itu tidak terpaut jauh karena memang tinggi mereka itu hampir sama. Jadi Colin pun mengejek Mary habis-habisan, dan herannya Mary itu malah terpancing oleh ejekan dari Colin. Tentu saja hal tersebut membuat Colin menjadi senang karena Mary menanggapi ejekannya. Lalu sang ayah dari Leon pun akan selalu keluar dari rumah dan menghentikan Colin yang terus mengejek Mary sambil meminta maaf kepadanya. Namun di sini sebenarnya Mary itu nggak benar-benar menganggap serius ejekan dari Colin. Jadi Mary juga akan selalu berkata kalau hal itu tidak apa-apa bagi dirinya. Setelah itu Nick sang kakak laki-laki dari Leon pun keluar dan mendekatinya. Di sini ia pun bertanya apakah Colin mengejek Mary lagi. Lalu Leon pun menjawab iya. Mendengar hal itu Nick pun berkata kalau hal itu wajar saja karena memang Mary adalah ipar perempuannya. Setelah mendengarkan kakak laki-lakinya mengatakan hal itu, Leon pun secara refleks berkata, Lalu Nick juga membuat ekspresi kebingungan karena respon Leon itu. Di sini, Leon pun mencoba untuk bertanya kenapa Mary itu bisa jadi ipar bagi Colin.
Mendengar pertanyaan itu, Nix pun langsung menjawab kalau mana mungkin jika seorang laki-laki membawa wanita untuk berlibur ke rumah keluarganya, itu tidak dianggap sebagai tunangan. Bahkan ayah dan ibu Leon saja sudah setuju dan merasa kalau Leon dan Mary itu sudah akan menikah. Mendengar hal gila itu, Leon pun segera berkata kalau hubungannya dengan Mary itu bukanlah hubungan yang bersifat romansa. Lagi pula, alasan Leon membawa Mary ke sini adalah karena ia kasihan melihat Mary yang tidak bisa pulang ke rumah keluarganya sendiri sebelum mendapatkan uang. Ditambah lagi Leon mengajak Mary ke sini untuk berlibur di pulau pribadinya dan menikmati kebudayaan Jepang saja yang ia bangun di pulau pribadinya itu, seperti pemandian air panas dan makan sushi. Leon juga berkata kalau dirinya tidak pernah menyentuh Mary sedikit pun. Mendengar hal itu, Nix pun mencoba menasihati adik laki-lakinya kalau tidak mudah menemukan cewek yang tidak punya pelayan eksklusif dan sebaik Mary. Jadi lebih baik Leon itu memilih Mary saja sebagai pasangannya. Sebagai contohnya, Nix saja sampai sekarang masih belum menemukan pasangan untuk dinikahi. Padahal Nix sendiri itu akan lulus semester ini. Dan Nix juga masuk dalam kelas lokal yang notabene-nya berisi wanita dari keluarga kesatria. Tapi tetap saja mereka itu tidak mencari pria seperti Nix dan memilih pria yang bisa membawa mereka untuk hidup dan tinggal di ibu kota, tidak di pedesaan seperti ini. Bahkan Nix saja tidak dimasukkan dalam pilihan kedua ataupun ketiga dari wanita dalam kelasnya itu. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa melihat kakaknya dengan tatapan yang sedih. Tapi Nix pun berkata kalau Leon tidak boleh menatapnya seperti itu, karena jika dilihat seperti itu oleh adik laki-lakinya, maka Nix bisa menangis nantinya. Namun terlepas dari itu semua, Leon pun berkata dalam hatinya kalau tidak mungkin bagi diri dan Mary itu menjalin asmara. Karena memang muka Leon sendiri bukan tipe yang Mary cari, sedangkan dada Mary bukan tipe yang Leon cari. Lalu, ia pun memikirkan tentang apa yang akan ia lakukan ketika dirinya masuk ke tahun kedua besok. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Olivia. Di sini Olivia pun sedang duduk termenung di kasur akademi dengan muka yang sangat tegang. Di sini, Olivia pun nampak begitu stres dengan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya. Satu-satunya penghibur bagi dirinya adalah surat dari keluarganya yang ia pegang saat ini. Tapi tetap saja, ia masih merasa muak dengan kehidupannya di Akademi Holford. Karena memang, Julius dan gerombolannya itu tidak pernah membiarkan Olivia beristirahat. Olivia adalah siswa beasiswa, karena memang tanpa beasiswa itu, dia tidak akan bisa bersekolah di sini. Walaupun ia mendapatkan beasiswa, tapi Olivia juga masih sulit dalam hal ekonomi. Jadi karena alasan itu juga, Olivia tidak bisa pulang kampung halaman selama liburan ini. Dan pantas saja bagi murid beasiswa untuk mempertahankan prestasinya. Jadi ia ingin memanfaatkan liburan ini untuk belajar tentang sihir. Tapi sayangnya Julius dan gerombolannya itu selalu mengundang Olivia untuk ikut dalam pesta teh yang mereka adakan. Sehingga ia kehilangan semua waktunya untuk belajar. Selain itu, ketika Olivia sudah mendatangi pesta teh dari Julius dan gerombolannya, maka pada saat pulangnya, para wanita yang mengejar Julius dan gerombolannya itu akan selalu membuli Olivia habis-habisan. Hal itulah yang membuatnya depresi saat ini. Awalnya Olivia itu nggak tahu kalau Julius adalah putra mahkota dari kerajaan Holford. Tapi setelah ia tahu, ia pun sangat menyesal sudah mengenal Julius dan gerombolannya. Karena mereka telah membuat kehidupannya menjadi susah seperti ini. Dan karena alasan itulah, Olivia tidak bisa menolak ajakan pesta dari Julius dan gerombolannya. Jika ia menolak Julius dan gerombolannya, ia takut Julius itu akan menghancurkan kampung halamannya nanti ketika ia sudah menjadi raja. Tapi, jika Olivia terus menerima ajakan dari Julius, maka Olivia sendiri yang akan tersiksa. Jadi di sini Olivia pun hanya bisa pasrah untuk mengorbankan dirinya saja demi kampung halamannya itu. Ia akan terus bertahan selama mungkin, walau mentalnya terus dijatuhkan oleh seluruh wanita yang mengejar Julius dan gerombolannya. Panel cerita pun berpindah ke hari pertama bagi Mary dan Leon masuk ke tahun kedua akademi. Tentu saja, banyak sekali acara dan pesta yang menanti mereka di tahun kedua ini. Karena memang Akademi Holford adalah sarana bagi mereka yang kuat dan tampan untuk mencari pasangannya. Jadi pantas saja kalau akan selalu banyak event dan pesta yang mengarah dalam hal romansa di sana. Semua siswa di tahun kedua pun sangat khawatir tentang hal itu, tapi tidak bagi Julius dan gerombolannya. Karena memang mereka akan berada di level yang berbeda jika dibandingkan dengan barang pedesaan seperti Leon, Raymond, dan Daniel.
Tanpa mencari pasangan saja, mereka itu sudah dikerubungi oleh seluruh wanita di Akademi Halford. Maka dari itu banyak sekali kelompok baron pedesaan yang iri kepada Julius dan gerombolannya. Nah, di sini ternyata Mary itu mendapatkan pekerjaan baru dari para baron yang iri dengan Julius itu. Kita tahu kalau Raymond dan Daniel itu mendapatkan kenalan dari Mary. Ternyata berita itu telah tersebar luas, jadi Mary pun dipuja-puja oleh seluruh laki-laki dari kaum baron pedesaan itu. Tapi kalau menurut pandangan Leon sendiri, cewek yang dikenalkan oleh Mary itu adalah cewek yang bermasalah. Kan kita tahu sendiri kalau cewek yang dikenalkan oleh Mary itu adalah cewek pendiam, cewek pemalas, dan cewek yang hanya mementingkan hobinya saja. Kalau di Jepang cewek seperti itu kan sudah dianggap sebagai cewek yang bermasalah atau antisosial lah. Tapi bedanya di sini, justru cewek seperti itulah yang dianggap dewi oleh para laki-laki baron pedesaan. Jadi di sini para baron dari pedesaan itu meminta Mary untuk mengenalkan cewek seperti itu kepada mereka juga. Mereka bahkan berkata kalau mereka akan memberikan semuanya yang Mary minta sebagai bayaran atas mengenalkan cewek itu. Mendengar hal itu, Mary pun berkata kalau ia meminta puding dari kafetaria akademi selama 3 kali seminggu. Nah, di sini para baron pedesaan itu sangat bingung karena perkataan dari Mary tersebut. Menurut mereka bayaran yang diminta oleh Mary itu terlalu murah. Jadi mereka pun membuat wajah bingung dan menanyai Mary soal hal tersebut. Namun Mary itu mengira kalau permintaan Mary itu terlalu berlebihan bagi mereka. Karena memang Mary itu tahu sendiri kalau puding yang ada di kafetaria akademi itu sangat mahal. Dan jika di-convert dalam yen itu, satu puding dalam kafetaria itu bisa mencapai harga 1000 yen. Tapi Mary pun menjelaskan lagi kalau memang ia hanya ingin bayaran itu kepada mereka. Mendengar hal itu, para baron pedesaan itu pun semakin memuja Mary. Panel cerita pun berpindah ke ruangan kelas. Di sini, Leon, Daniel, dan Raymond pun sedang mengobrol mengenai nasib pernikahan mereka. Karena memang Daniel dan Raymond itu dikabarkan telah berkencan dengan salah satu cewek yang dikenalkan oleh Mary. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau dia sangat iri dengan mereka. Karena memang sampai saat ini ia masih belum menemukan pasangan untuk menikahinya. Mendengar hal itu, entah kenapa ekspresi dari Daniel dan Raymond itu langsung berubah menjadi dingin. Lalu mereka pun berkata kalau Leon itu sudah mempunyai Mary, jadi ia tidak usah khawatir mengenai pernikahan lagi. Tapi di sini Leon itu tetap saja menyangkal kalau hubungannya mereka itu nggak berujung pada hal romansa gitu. Mereka hanya sebatas teman saja. Namun Daniel dan Raymond itu tidak percaya dengan hal tersebut. Karena mereka kan tahu sendiri dan melihat kalau selama liburan musim panas itu Leon itu mengajak Mary untuk berlibur ke pulaunya. Namun tiba-tiba saja Mary pun datang dan berkata kalau dia ingin memenangkan kontes yang diadakan pada saat festival nanti. Mendengar hal itu, Leon, Daniel, dan Raymond pun menjadi terkejut karena memang kontes dalam festival itu hanya diikuti oleh para bangsawan kaya saja dan bukannya para bangsawan pedesaan seperti mereka. Tapi kan Mary mengetahui kalau Leon itu memiliki Luxon, jadi Leon itu pasti bisa akan menang dalam kontes tersebut. Namun di sini Leon pun berkata kalau Mary itu sangat terlalu yakin karena kedekatannya dengan Leon. Leon juga berkata apakah Leon itu akan membagi uang yang mereka dapatkan dari kontes itu kepada Mary. Mendengar hal itu, Mary pun memohon kepada Leon untuk memenangkan kontes itu demi dirinya karena memang keluarganya itu telah berhutang lagi dengan menggunakan nama dirinya. Mendengar hal itu, Leon pun tidak bisa menolak permintaan dari Mary karena dia itu terlalu kasihan. Jadi ia pun membantu Mary, tapi di sini Leon itu nggak akan menggunakan Luxon dalam memenangkan kontes itu. Ia lebih baik menggunakan cara yang halal untuk meraup keuntungan. Jadi pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka stand ataupun warung donat di festival tersebut. Dan tadi sangka warung donat milik Leon dan Mary itu laku keras. Di sini, Leon, Daniel, dan Raymond bertugas untuk menggoreng donat mereka. Sedangkan Mary itu mempromosikan warung mereka. Donat mereka itu sangat terkenal dalam festival karena memang donat buatan mereka itu diresepkan langsung oleh Luxon dan bahkan diawasi langsung oleh Luxon juga. Jadi bisa dibilang donat yang mereka jual itu adalah makanan terenak dalam festival itu. Bahkan saat Leon menggorengnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Luxon saja, Luxon itu bakal marah dan tidak memperbolehkan menjual donat tersebut. Jadi Leon pun akan selalu memakan sendiri donat yang telah gagal itu. Tapi suatu ketika saat Leon memakan donat yang gagal itu sendirian,
ia itu bertemu dengan Angelica yang nampaknya sedang kelaparan. Karena memang Angelica itu adalah ketua panitia dari festival ini. Jadi dia itu nggak sempat makan ataupun beristirahat. Dan pada akhirnya Leon itu membagi donat yang gagal itu kepada Angelica. Di sini Angelica tuh beneran suka banget sama donat yang Leon bagi itu. Padahal itu adalah donat yang gagal gitu, tapi tetap enak di mata Angelica dan di mulut Angelica. Lalu Angelica pun berkata kalau ia akan membalas kebaikan dari Leon ini. Mendengar hal itu Leon pun sedikit terkejut karena memang dia itu nggak tahu kalau namanya itu bisa dikenal oleh Angelica yang notabene-nya adalah putri bangsawan kelas atas gitu kan. Angelica kan putri dari seorang duke, sedangkan Leon kan putra dari seorang baron. Saat festival itu pokoknya warung Leon dan Mary itu laku keras sampai ketika ada seorang gadis bangsawan dari keluarga Offley yang terkenal dengan reputasi buruknya karena bersekutu dengan bajak laut langit itu datang. Di sini gadis itu berkata kalau kakaknya itu akan menikahi Mary karena memang keluarga Mary itu telah menjodohkan Mary kepada mereka. Mendengar hal itu, Mary pun menjadi terdiam dan berkata kalau hidupnya sudah berakhir. Panel cerita pun berpindah ke cerita pernikahan Mary lagi. Di sini Mary pun sudah pasrah dan pernikahannya pun hampir disahkan. Tapi tiba-tiba saja Leon itu datang ke pernikahan Mary dan menghentikan pernikahan itu. Awalnya Leon itu langsung dihujat oleh kedua keluarga. Namun di sini Leon itu tidak tinggal diam. Leon membeberkan segala keburukan dari kedua keluarga tersebut. Di mana keluarga Lavan yang memang melakukan perjanjian terlarang dengan keluarga Offley dan keluarga Offley yang bekerja sama dengan bajak laut langit. Leon juga berkata kalau ia telah memiliki bukti untuk hal tersebut. Jadi ia juga telah mengalahkan bajak laut langit tersebut. Singkat cerita, keluarga Lavan dan Offley itu berhasil ditangkap oleh pasukan kerajaan. Selain itu, mereka juga telah dilepaskan dari keluarga kebangsawanannya. Panel cerita pun berpindah ke wilayah keluarga Balford. Setelah menyelamatkan Mary, Leon itu kembali ke rumah keluarganya karena memang keluarga Leon itu telah disenangi oleh keluarga Roseblade. Jadi, keluarga Roseblade itu akan menjodohkan putri tertua mereka dengan Nyx, kakak dari Leon. Nyx juga secara resmi telah diangkat menjadi seorang count. Jadi dalam rute ini Nyx lah yang menjadi count karena ayah dari Leon itu nggak ingin mewarisi gelar kebangsawanan itu kepada Zola dan anak tertua mereka. Nah, di sini walaupun Nyx itu telah mendapatkan jodoh putri tertua dari Roseblade, nyatanya dia itu sangat kesulitan untuk menghadapi calon istrinya itu karena calon istrinya itu bisa dibilang mirip-mirip kayak masokis gitulah. Oke, lanjut. Selain itu, sesuai tebakan kalian nih, di sini Leon dan Mary itu telah bertunangan, tapi pertunangan mereka itu masih belum resmi. Panel cerita pun berpindah saat para siswa Akademi Hogwarts mengunjungi beberapa pulau yang bertemakan Jepang. Sesuai jalan cerita nih, Leon itu mencari sebuah charm atau jimat yang dapat meningkatkan kekuatan, tapi ia malah mendapatkan charm yang lain. Dan yang mendampingi Leon di sini bukanlah Angelica ataupun Olivia ya, melainkan itu Mary. Oh ya, di sini nampaknya nasib Olivia itu juga semakin buruk loh, dimana dia itu dibully habis-habisan lagi dan bahkan diseret untuk bermain judi bersama perempuan berandalan yang ada di Akademi Hogwarts. Tapi untungnya Leon itu berhasil menghentikan aksi mereka kali ini. Jadi Olivia itu memiliki sedikit harapan kalau tidak semua bangsawan itu jahat dan bertabiat tidak baik. Jadi selama ini Olivia itu berpikir kalau semua bangsawan itu jahat teman-teman di dalam rute ini ya. Nah, namun sayangnya saat Olivia berpetualang sendirian di Dungeon Hogwarts, dia itu dikurung di sebuah lubang oleh para cewek berandalan yang pernah mengganggunya tadi. Dan sialnya lagi, dia itu dirasuki oleh roh jahat, Sen dari masa lalu. Rohnya itu dendam kesumat sama kerajaan Hogwarts dan ingin menghancurkan kerajaan Hogwarts. Nah, roh jahat Sen itu berasal dari item seperti gelang, kalung, dan tongkat suci. Dalam dungeon ini, Olivia itu mendapatkan gelang Sen gitu. Jadi, otomatis kan roh jahatnya juga ikut masuk ke dalam tubuhnya Olivia gitu. Awalnya juga roh lain dari kalung Sen itu pernah merasuki tubuhnya Mary, tapi karena ketetapan hati Mary yang sangat kuat dan bahkan melebihi kekuatan dari roh jahat tersebut, jadi roh itu tidak bisa memasuki tubuh dari Mary. Bahkan roh itu malah ditangkap sama Luxon dan ingin diinterogasi nantinya. Dan dari situlah cerita dark dalam rute Mary ini akan semakin terlihat, di mana Olivia akan menghancurkan Hogwarts secara perlahan karena kerasukan roh jahat Saints dari masa lalu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan dari light novel
Otome Game Sekai Route Mary bagian keduanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.